Hai, kembali lagi di YouTube channel PPI TV dalam program Q&A. Pertanyaan pertama datang dari Instagram @hudaefahihtifani. Pertanyaannya yaitu, gimana keadaan di sana, Kak? Nah, langsung aja pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Fahri Kahfi yang sedang menempuh pendidikan S2 di Turki. Halo teman-teman PPI TV, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Al-Kahfi. Sekarang belajar di Istanbul University, Turki. Ingin melaporkan bahwa kami dalam keadaan baik-baik saja. Terkait penyebaran COVID-19 ini, alhamdulillah pemerintah Turki bertindak secara cepat dan bijak, yang mana sekarang sudah membatasi pergerakan antar wilayah di Turki dan juga melarang penerbangan internasional yang mana memungkinkan untuk penyebaran COVID-19 ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami dalam kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah tidak ada kasus positif mahasiswa Indonesia yang terkena COVID-19 ini di Turki. Dan juga koordinasi antar mahasiswa bersama dengan KBRI dan staf lainnya juga sangat baik dan kami selalu dipantau. Jadi salam saya kepada seluruh penonton setia PPI TV dan juga harapannya selalu baik-baik saja dan dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Pertanyaan ketiga datang dari Instagram @widiadi. Pertanyaannya yaitu, apakah corona masih bisa menyerang warga Indonesia yang tingkat kesantuyannya luar biasa? Nah, pertanyaannya cukup unik ya. Nah, di sini akan langsung aja dijawab oleh Kak Yusuf yang sedang menempuh pendidikan kesehatan di Arab Saudi. Halo teman-teman PPI TV, kenalin, aku Yusuf Maulana. Aku mahasiswa di Saudi Arabia, tepatnya di Sulaiman Al-Raji University. Jurusanku adalah Medical Laboratory Science. Biasanya kalau di Indonesia lebih dikenal dengan analisis kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau jawabin pertanyaan dari teman-teman PPI TV. Satu pertanyaan. Oke, di sini pertanyaannya adalah, apakah corona masih bisa menyerang warga Indonesia yang tingkat kesantuyannya luar biasa? Oke, pertanyaannya unik ya. Cuman kalau aku jawab kayak gini, kita mungkin harus flashback dulu. Ketika akhir Februari atau bahkan di bulan Februari itu, coronavirus itu udah marak banget ya. Maksudnya sudah gencar di mana-mana. Bahkan negara-negara tetangga pun udah ada yang melaporkan kasus positif dari penyakit COVID-19 ini. Tapi waktu itu di Indonesia belum ada laporan sama sekali. Nah, ketika itu masih banyak asumsi atau bahkan memes, jokes atau dari WhatsApp, maksudnya BC WhatsApp group yang kurang lebih bilang bahwa wah, Indonesia mah santuy, kebal kalau kayak gini, corona mah nggak ada apa-apanya, seperti itulah. Tapi kenyataannya sekarang tanggal 1 April 2020, kasus positif untuk COVID-19 sudah kurang lebih 1.600 ya di seluruh penjuru Indonesia berdasarkan dari website resmi Kemenkes. Itu artinya bahwa sampai sekarang tidak ada yang bisa dinyatakan bahwa seseorang atau suatu grup itu kebal oleh virus ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya santuy boleh ya, santuy boleh tapi tidak boleh bodo amat. Santuy boleh, tapi tetap harus waspada. Tahu apa gejala-gejalanya, tahu gimana cara preventionnya seperti apa. Jadi yang mungkin sudah dilakukan banyak orang, sekarang sudah mulai work from home. Habis itu juga kelas juga untuk mahasiswa dan dan sekolah pun sudah mulai kelas online. Itu bagus sekali. Untuk teman-teman tetap stay positif. Kita di sini bareng-bareng. Mungkin kalian ngerasa bosen, tapi semuanya bosen. Jadi kita manfaatin kesempatan kali ini untuk benar-benar kayak di rumah. Mungkin bikin hobi baru, belajar skill baru dan segala macam. Yang penting jangan terlalu over worried, ya. Tetap bersosialisasi karena masih ada teknologi sekarang, jangan sampai stres ya. Juga kesehatannya dijaga, makan yang teratur, istirahat yang teratur, jangan lupa olahraga ya, walaupun di rumah jangan rebahan aja gitu. Sempatinlah beberapa waktu untuk jalan sebentar,
atau bahkan kayak bisa olahraga ringan di rumah gitu ya, push up dan lain-lain. Oke, mungkin dari aku gitu aja. Terima kasih banyak. Aku Yusuf Maulana undur diri. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini datang dari @Nuradlis. Pertanyaannya adalah, aku kan mau kuliah di Turki. Mama aku khawatir tentang virus corona. Gimana keadaan di negara Turki ya, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Saya Fadli. Saya Fatih. Kami adalah salah dua mahasiswa Indonesia yang sedang berada di Turki saat ini. Iya. Ini data yang kredibel dari Menteri Kesehatan Turki. Dari tes yang dilakukan sebanyak 106.000 kali, nah, yang positif itu ada 15.000 orang. Nah, dari 15.000 orang itu yang meninggal sekitar 273 orang. Dan alhamdulillah yang sembuh 333 orang. 333 ya? Alhamdulillah 333 orang. Oh, Turki juga termasuk negara dengan penyebaran virus yang cepat juga ya? Iya benar-benar. Soalnya waktu itu saya baca kan di site kan, ada site namanya Worldometers. Di situ ada ranking gitu dari kasus corona itu. Nah, di ranking itu Turki itu masuk ke nomor 10. Nomor 10 di atas Indonesia berarti ya? Jauh di atas Indonesia. Tapi walaupun Turki termasuk penyebaran yang sangat cepat, tindakan pemerintah juga termasuk tangkap ya? Iya. Ketika pertama kali kasusnya ada, pemerintah tuh langsung rapat dadakan yang mana urgensinya itu luar biasa berarti kan. Mereka paham betul ini masalah besar. Nah, setelah itu mereka langsung mengeluarkan beberapa peraturan. Betul, termasuk salah satunya untuk para mahasiswa seperti kita nih ya. Beberapa lembaga pendidikan tuh diliburkan ya. Untuk COVID itu pertama 3 minggu ya. Waktu itu 3 minggu. Waktu itu kita diliburin 3 minggu. Namun karena melihat meningkatnya grafik penyebaran virus corona itu di sini, maka libur itu ditambah, diperpanjang sampai sekitar satu semester. Walaupun dibilang libur juga sebenarnya nggak libur, kita di rumah aja tapi tetap belajar. Nah, melalui online class ya. Iya, online class. Semua yang tempat yang di situ ada kemungkinan berpotensi penyebaran virus corona itu ditutup ya. Iya. Oh, berarti termasuk kafe, mall gitu-gitu ya. Semua gitu. Bahkan acara-acara besar gitu semua di cancel. Iya. Waktu itu juga termasuk masjid malah ya. Kita juga waktu itu sempat mau sholat Jumat, cuman sempat di ini juga ya. Iya, sempat gak ada orang sih. Tapi dianjurkan untuk tetap di rumah aja. Di rumah aja. Juga kalau kita mau keluar kota gitu, sekarang sih udah susah banget. Kemarin baru dikeluarin peraturan kalau mau keluar kota itu harus izin dulu ke gubernur. Dan juga kabarnya keluar negeri juga gitu ya? Iya, keluar negeri udah nggak bisa kayaknya, sekarang udah di stop. Flight internasional tuh udah di stop. Ya kita berdoa aja sih supaya korban maksudnya yang terkena virus cepat sembuh, dan kita juga teman-teman yang sedang di rumah nih sedang mengkarantina diri juga tetap dikuatkan dan tetap sehat. Dan kita juga berdoa biar semuanya kembali lagi secara normal ya, biar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Mungkin kita sampai sini aja dulu, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPI TV Dari pelajar untuk pelajar. Pertanyaan keempat datang dari @rizky_dwi_pr. Pertanyaannya adalah, apa dampak yang terjadi saat virus corona melanda? Ya, jadi untuk dampak real yang ditimbulkan dari adanya wabah corona ini bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan semestinya di masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dari kegiatan bisnis, kegiatan pendidikan, dan juga kegiatan peribadahan. Sekolah-sekolah ditutup, tempat kerja baik swasta maupun negeri diarahkan untuk bekerja dari rumah, dan untuk tempat peribadahan pun ditutup dan diarahkan untuk beribadah masing-masing dari rumah.
Dari situ kita bisa lihat di lingkungan bahwa orang-orang juga sudah mulai mengisolasi diri atau dengan bahasa lainnya physical distancing untuk menghindari adanya penularan dari wabah COVID-19 ini. Di samping itu dampak real yang ditimbulkan dari wabah COVID-19 ini bisa kita lihat dari sektor ekonomi, di mana kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan bisnis cukup melambat. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya perusahaan yang melakukan restrukturisasi organisasinya, yang sehingga memutus kontrak beberapa pegawainya untuk meneruskan atau menjaga agar perusahaannya tetap bisa berjalan. Juga bisa kita lihat dari harga-harga bahan pokok yang mulai naik, seperti mungkin yang saya lihat harga telur yang tadinya biasanya 1 kilo itu di angka 23 sampai 25 ribu, sekarang berada di angka 28 hingga 30 ribu. Di situ kita bisa lihat bagaimana dampak COVID-19 ini ada pada sektor ekonomi. Secara global juga COVID-19 ini berdampak kepada beberapa hal. Kemarin kegiatan pertemuan G20 yang biasanya dilaksanakan dengan tatap muka, yang sebelumnya untuk tahun ini direncanakan diadakan di Arab Saudi, dibatalkan dan diadakan secara virtual. Bisa kita lihat pemberitaannya bagaimana Pak Jokowi ikut serta dalam agenda G20 melalui telekonferensi. Kegiatan-kegiatan internasional lainnya seperti Champions League, Europa League yang biasanya diadakan kali ini ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Juga termasuk Olimpiade Tokyo yang tadinya direncanakan dilaksanakan di bulan Agustus 2020, namun ditunda hingga 2021. Hal-hal tersebutlah yang mungkin bisa menjadi dampak real ya bagi kita, bagaimana COVID-19 ini menghambat banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita semua untuk menghindari penularan dari antar manusia. PPI TV, dari pelajar untuk pelajar. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan ke-6. Pertanyaannya datang dari @asrinav_19. Kalau penyebaran corona makin parah, mahasiswa di luar negeri yang dari Indonesia boleh pulang ke Indonesia nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPI dimanapun berada, perkenalkan saya Dea Aulia. Saya dari International Islamic University of Islamabad, PPMI Pakistan. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk ke teman-teman PPI TV nih, terkait kalau misalkan nih corona semakin bertambah, apakah mahasiswa Indonesia harus dipulangkan atau tidak? Terdekat kasus di Pakistan ini memang ada beberapa Thailand student yang dipulangkan ke negara mereka masing-masing keseluruhan, karena ini merupakan kebijakan dari Embassy Thailand sendiri, karena staf Embassy dari Thailandnya juga menganjurkan kepada seluruh student yang ada di Pakistan untuk kembali ke negara mereka masing-masing. Juga sebenarnya kawan-kawan Thailand gak mau banget sih untuk pulang, cuma karena memang anjuran dan perintah dari atasan, ya mau gak mau mereka juga harus pulang. Tapi kalau misalkan untuk Indonesian student sendiri, menurutku ya, kalau menurut pandangan subjektif aku, semoga ini juga bisa jadi objektif, karena kondisi di Indonesia sekarang masih belum memungkinkan untuk adanya atau menerima flight dari luar negeri ke dalam negeri lagi gitu. Seperti yang kita ketahui, kondisinya belum stabil lah. Di Indonesia kan masih bertambah, bahkan tingkat kematian di Indonesia sendiri masih tinggi, dan termasuk nomor 2 di dunia. Jadi kalau misalkan boleh berargumen nih, mending untuk saat ini ya, teman-teman Indonesia stay safe aja dulu di negara tempat belajar masing-masing. Tetap kita lawan corona untuk stay safe di at home, kita nggak keluar rumah,
karena untuk saat ini hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan untuk para kalangan akademisi, jangan deh overthinking terkait virus corona ini, karena ada porsinya masing-masing. Kita sebagai student, kita lakukan kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan, dan para atasan juga sudah memenuhi kapasitasnya untuk memikirkan maslahat dan masyarakat Indonesia khususnya. Dan untuk saat ini marilah kita untuk stay safe dulu di rumah, jangan kemana-mana, dan jangan dulu berpikir yang berlebihan. Kita tetap jaga diri kita, jaga kesehatan dan lingkungan kita masing-masing. Dan jangan terlalu overthinking mengenai virus corona ini, karena kita cukup melakukan kewajiban kita sebagai pelajar saat ini. Ada kalangan-kalangan atasan yang sesuai dengan kapasitasnya untuk bisa memikirkan maslahat lebih baik lagi. Juga ini merupakan cobaan kepada seluruh pemimpin dimanapun berada untuk bisa mengambil keputusan cepat dan lebih baik, dan merupakan trigger untuk 5 atau 6 tahun ke depan kepada pemimpin-pemimpin kita di Indonesia khususnya. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Salam perhimpunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan kelima datang dari @putrasadewa. Pertanyaannya yaitu, pedagang masker di sana pada nimbun maskernya terus dijual mahal nggak kayak di Indonesia? Terima kasih. Pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh teman kita, Kak Haikal, yang sedang menempuh pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum. Halo teman-teman PPI TV. Saya Haikal Adha Al-Ghifari dari kampus International Islamic University Malaysia (IIUM). Jurusan Human Science in Communication, tahun kedua semester 2. Ada pertanyaan nih teman-teman. Kira-kira pedagang masker di Malaysia ada nggak ya yang nimbun masker banyak, habis itu dijual dengan harga mahal kayak di Indonesia? Jawabannya ada. Tapi pemerintah akan memberi sanksi pada mereka sekitar 500.000 ringgit maksimal, atau senilai 1,8 miliar rupiah. Sekitar tanggal 20-an Maret, ada yang tertangkap karena mereka menimbun 200 ribuan masker dan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Maka dari itu, pemerintah menganjurkan kepada rakyat Malaysia atau yang tinggal di Malaysia untuk melaporkan kepada pemerintah jika menemukan penimbun masker tersebut, atau penimbun hand sanitizer juga termasuk. Kalau pertanyaannya ada atau enggak, jawabannya ada. Sekian dari saya, PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Nah, cukup menarik kan jawaban dari teman-teman kita tadi. Nah, terima kasih banyak untuk semua teman-teman PPI TV yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk terus liatin video dari PPI TV Channel. Oke, terima kasih. PPI TV dari pelajar untuk pelajar.